saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Tuhan memberkati kita. Kita sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini kepada kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menguatkan kita agar kita berguna dan peduli terhadap orang lain. Namun sebelumnya saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan, atas segala kebaikan yang kami terima dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pelita hidup kami, maka berbicaralah kepada kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk menyatakan syukur kami melalui kepedulian kami terhadap sesama. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, yaitu salah satu ayat yang sangat populer yang sering dibacakan di dalam jemaat-jemaat kita. Dan saya akan bacakan kepada kita dari TB 1 yang berbunyi sebagai berikut. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti tadi telah disinggung, bahwa ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat populer dari Alkitab. Ayat ini sering dibacakan di jemaat-jemaat untuk mendorong agar jemaat memberikan persembahan persepuluhan, atau dalam istilah yang lebih lembut adalah bagian dari persepuluhan. Saudara-saudara, dorongan untuk memberikan persembahan persepuluhan itu sering diamplifikasi atau dikuatkan, diperkuat dengan bagian kedua dari Maleakhi 3 ayat 10 ini tadi, dengan ungkapan yang lebih tegas. Dan bunyinya sebagai berikut. Maka aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ini, saudara-saudara, kalau dibaca sedemikian rupa, maka kita seolah-olah didorong untuk memberikan persembahan persepuluhan atau bagian dari persepuluhan itu agar kita memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Bila demikian, saudara-saudara, maka persembahan kita itu bukanlah merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi kita memberikan persembahan seolah-olah untuk memberikan jalan bagi Tuhan agar Dia membalas semua persembahan kita itu. Atau, ya, dengan istilah yang lebih vulgar, bahwa kita memancing Tuhan untuk memberikan persembahan kepada kita, supaya Tuhan membalas apa yang kita berikan kepadanya. Tetapi apakah hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 kita baca, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, apakah kita sadar bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi kita daripada kita mengasihi Dia? Coba kita pikirkan. Pertama, diri kita atau hidup kita ini adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi diri kita adalah dianugerahkan atau diberikan Tuhan kepada kita, dan selanjutnya segala sesuatu yang kita butuhkan untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, itu semuanya bergantung dari pemberian Allah kepada kita. Misalnya, udara yang kita hirup adalah pemberian Allah, anugerah Allah bagi kita. Demikian juga sinar matahari yang memungkinkan agar tumbuh-tumbuhan bisa berkembang atau bertumbuh. Itu adalah anugerah Allah bagi kita, bagi alam semesta ini. Jadi, saudara-saudara, semuanya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Walaupun dikatakan misalnya bahwa manusia menciptakan sesuatu yang baru, pada hakikatnya Tuhan telah menyediakan agar kita dapat menciptakan sesuatu yang baru itu. Misalnya, manusia menciptakan mobil listrik. Tetapi saudara-saudara, pada hakikatnya Allah telah memberikan atau menyediakan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru. Semuanya telah disiapkan oleh Tuhan, dan manusia hanyalah harus menciptakan atau mengolah apa yang sudah Allah berikan, sediakan kepada kita. Itu adalah hal yang pertama, bahwa hidup kita dan segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Allah yang telah lebih dahulu diberikannya kepada kita. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita tentu sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Pada satu waktu nanti, kita akan berpindah dari hidup yang sementara ini ke kehidupan berikutnya yang tidak dibatasi oleh waktu. Di sini hanya sementara, tetapi kita akan memasuki waktu yang tidak ada batasnya bagi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan ialah, di manakah kita akan menjalani hidup yang tidak dibatasi oleh waktu tersebut? Di mana? Apakah di dalam alam penderitaan atau di dalam kebahagiaan? Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib, saudara-saudara, untuk memungkinkan kita beroleh hidup yang kekal bersama Dia di dalam kerajaan Allah yang penuh bahagia. Kita sebenarnya terpenjara oleh dosa-dosa kita.
tetapi kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, tidakkah sepatutnya kita bersyukur atas kasih-Nya yang begitu besar, yang begitu mulia? Kita sebenarnya tidak lebih beruntung dari seorang penjahat yang tergantung di kayu salib bersama-sama dengan Yesus. Tetapi melalui kematian Yesus, Yesus berkata kepada penjahat itu dan kepada kita yang percaya kepadanya, dijanjikannya akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang mulia, yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan. Menuju waktu yang kekal itulah semua akan pergi. Tidak ada terkecualinya. Dan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, Dia mati untuk memberikan kehidupan kekal bersama Dia di dalam kerajaannya. Dengan kedua alasan tersebut, bahwa semua adalah anugerah Allah, dan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita, tidakkah sepatutnya saudara-saudara kita bersyukur atas semua kebaikan yang sudah kita terima dari Allah? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jelas bahwa persembahan persepuluhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini adalah bentuk kepedulian dari Allah bagi manusia ciptaannya yang membutuhkan. Kematian Kristus di kayu salib adalah kepeduliannya bagi kita orang-orang berdosa. Persembahan persepuluhan atau bagian dari persepuluhan itu adalah bentuk kepedulian kita kepada orang lain yang membutuhkan, yang kita salurkan melalui tubuh Kristus, yaitu gereja, yang akan dipergunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini tentu sesuai, saudara-saudara, dengan tema pelayanan gereja kita, yaitu berkarya dan berguna bagi orang lain. Kita berkarya dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu berkarya untuk kita. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Allah mengharapkan kita, umat-Nya, menunjukkan kasih dan pengabdian kita kepadanya melalui karya kita yang berguna bagi orang lain, dengan memberikan persembahan persepuluhan atau bagian dari persepuluhan itu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini mendorong kami untuk memberikan persembahan atau bagian dari persepuluhan kami kepada Tuhan. Dan ini adalah bentuk kepedulian kami kepada sesama kami. Biarlah hidup kami berguna untuk memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelancaran pelaksanaan kursus pertua diaken yang baru terpilih dan pertua diaken yang terpilih kembali. Kiranya semua acara-acara dalam pelaksanaan kursus pertua diaken ini dapat berjalan dengan baik, dan kiranya semua yang terkait dapat tekun mengikuti pelatihan-pelatihan agar pelayanan pertua diaken pada masa yang akan datang, pada masa pelayanan mereka, betul-betul berguna untuk memuliakan nama Tuhan dan berguna bagi sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajari kami berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami, yang kami ucapkan secara bersama-sama di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat berkarya. Kiranya hidup kita sepanjang hari ini berguna bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.